Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala fi kitabihil karim, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadu minha adlu wa lahum yunsarun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar ra'iyah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, moga sami-sami kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha menjadikan rasa syukur kita ini kita aplikasikan, kita realisasikan untuk lebih mentaati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang dimaksud mentaati, kita berusaha untuk mendirikan apapun yang telah Allah fardukan, kemudian kita berusaha menyempurnakan dengan sunnah-sunnah, sehingga dari sana kita akan mendapati bahwa diri kita adalah golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Sholawat serta salam monggo kunjuk kita haturaken dumateng baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, Gusti Allah pinaringan dawuh, ya bani Israil, wahai bani Israil, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Para bani Israil, udkuru ilinga sira kabeh nikmat allati an'amtu alaikum, nikmat sing wis tak kekno marang sira. Nikmat allati an'amtu alaikum, nikmat sing wis tak kekno marang sira. Wa anni faddaltukum alal alamin, lan nikmat sing wis tak sempurnakno, yaiku sira tak dadekno engko kalian aku jadikan faddaltukum alal alamin. Faddal, di atas seluruh alam ini kalian menjadi umat yang lebih baik dari seluruh umat. Di seluruh alam ini engkau telah aku jadikan umat yang lebih baik. Faddaltukum alal alamin. Hadratul muhtaramin, ini merupakan pelajaran penting bahwa sesungguhnya Bani Israil ini telah dijadikan
telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh kehidupan terdahulu yang akhirnya setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, keunggulan terhadap Bani Israel, akan tetapi Bani Israel menjadi sombong, menjadi tidak tahu diri. Bahkan Bani Israel ini telah menentang, mengabaikan perintah Allah, mengabaikan bahkan mengikuti larangan-larangan, bukan menjauhi larangan tetapi mengikuti larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah larang kepada mereka. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Dan ayat-ayat berikut banyak sekali ayat-ayat setelah ayat ini di dalam Quran, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, banyak sekali bagaimana Bani Yakub, anaknya Nabi Yakub, anaknya Nabi Israel, ini telah diberikan keutamaan, tetapi mereka ini menjadikan keutamaan tadi ini bukan menjadi sarana untuk menyempurnakan iman, tetapi menjadi sarana pengutamaan diri sendiri. Sehingga Bani Israel ini menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan orang yang engkau murkai, adalah Bani Israel. Maka pelajaran yang terpenting kembali kepada Al-Fatihah, bahwasanya seluruh surat di dalam Al-Quran ini semuanya ini berporos kepada suratul Fatihah. Ada 7 ayat yang berulang-ulang. Sab'am minal masani wal Qur'anal azim. 7 ayat yang berulang-ulang ini adalah ayat yang agung, Quran yang agung. Semuanya itu berporos kepada Al-Fatihah. Maka cerita-cerita Bani Israel di dalam Al-Quran itu semuanya yang mengacu kepada ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan orang-orang yang engkau murkai. Hadratul muhtaramin, pelajaran yang terpenting
untuk menjadikan tolak ukur kenapa ayat ini ditaruh di dalam Al-Quran, supaya pembaca Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadi keutamaan bagi pembaca Al-Quran, kemudian bagi orang yang memahami Al-Quran, orang yang berusaha memahami Al-Quran, dan orang yang menjadikan Al-Quran ini tolak ukur dalam kehidupan dirinya. Jadi Al-Quran ini dipergunakan untuk menuntun dalam kehidupan dirinya. Maka yang harus kita pahami adalah perbandingan. Perbandingan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Bani Israel dari ayat ini. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Maka perbandingan yang harus kita kenali, yang harus kita ketahui, perbandingan tentang keutamaan yang Allah berikan kepada Bani Israel, maka kita harus menimbang apa sekiranya keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita semua. Yang harus kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan Bani Israel keutamaan. Maka keutamaan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah telah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummat. Maka persyaratan daripada kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Jika kalian mau keluar kepada manusia untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Persyaratannya adalah ketika kalian keluar kepada manusia untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan berjalan dalam landasan iman. Hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran daripada ayat ini, apabila kita mengacu kepada wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu dan telah yang Allah janjikan, dan Allah telah menjadikanmu lebih umat yang lebih dari seluruh alam. Tapi ketika kalian
tidak menjadikan kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan kepada kalian ini sebagai rasa syukur. Kalian tidak bersyukur, bahkan kalian kufur, sehingga kalian telah dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim. Maka pertanyaannya, bagaimana apabila ayat ini korelasinya terhadap umat Islam, umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai umat Islam, wahai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kalian khairu umat, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, ketika persyaratannya adalah ketika kalian keluar kepada manusia untuk amar ma'ruf nahi mungkar berlandaskan iman. Apabila kalian tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka artinya kalian menempatkan diri kalian dalam ghairil maghdubi alaihim. Artinya kalian menempatkan diri kalian dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah murkai Bani Israel. Maka marilah kita saat ini berusaha menjadikan diri kita ini mencontoh yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh bagi kehidupan kita, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita tidak mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakinlah bahwa kalian telah mencontoh Bani Israel. Kalau kalian tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, niscaya kalian sebagaimana yang telah Allah korelasikan kepada Bani Israel. Kalau kalian tidak mencontoh mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, niscaya sama seperti kalian mencontoh Bani Israel yang telah dimurkai oleh Allah. Atau waladhdallin, orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Orang-orang yang telah menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini sebagai pimpinan, maka mereka akan menjadi sesat. Ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Dalam Quran surat Al-Fatihah telah jelas bahwa siapapun orang-orang yang ada di golongan kanan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat minan nabiyyin, yaitu dari golongan para nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah suri teladan yang baik. Ketika kita ini walladzina taba'um bi ihsan, ketika kita ini mengikuti dengan sebaik-baiknya, tidak ditambah dan tidak dikurangi, ikuti minan nabiyyin, sehingga kita menjadi orang-orang yang siddiq, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang membenarkan as-siddiq. Kalau kita ini tidak mampu menjadi as-siddiq karena kelemahan kita, maka minimal jadikan diri kita menjadi syuhada,
orang-orang yang bersaksi dengan dirinya, dengan hartanya, dengan nyawanya untuk mengikuti Nabi wasyuhada wassolihin. Kalau kita tidak mampu menjadikan bersaksi dengan hartanya, dengan dirinya, dengan hartanya, dengan nyawanya untuk syahid bersaksi, maka minimal kita ini menjadi orang-orang yang soleh. Wassolihin. Siapa orang yang soleh? Orang yang soleh adalah orang-orang yang islah, yang memperbaiki diri, belajar step by step, sedikit demi sedikit untuk menjadi lebih baik. Soleh, ulaika rofiqo. Mereka-mereka inilah orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Apabila tidak, maka kita termasuk golongan orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi pelajaran yang besar, menjadi ibroh, supaya kita benar-benar menganggap bahwa kehidupan ini, saat ini, nafas kita ini penting sekali. Karena setiap nafas ini Allah hitung. Allah menghitung tiap nafas kita ini. Dan ketika nafas kita ini habis, maka berhentilah nafas kita, dan catatan amal kita ini tergantung ada di dalam nafas kita. Innama na'udzulahum adza. Sesungguhnya Allah menghitung dalam bilangan hitungan ini. Hadratul muhtaramin, jangan sia-siakan nafas kita, jangan sia-siakan hidup kita. Perbaiki segera mungkin, jangan sampai kita meremehkan bahwa sesungguhnya diri kita ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat, jangan seperti Bani Israel. Kalau kita ini seperti Bani Israel, maka yang terjadi Bani Israel telah dimurkai oleh Allah. Dan siapapun yang mengikuti Bani Israel, mereka akan menjadi sesat. Barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.